Hai, saya Alfius Nehemia, saya Human Capital dari Sudarpo Informatika. Dan kali ini saya akan sharing terkait menjawab mengapa ingin pindah dari pekerjaan sebelumnya dan juga pertanyaan-pertanyaan interview lainnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sederhana dan seringkali kita tahu jawabannya. Tapi kenapa ya ketika kita interview kita jadi kagok? Nah, supaya kita nggak kagok lagi, yuk kita bahas di video ini. Apa kelebihan dan kelemahanmu? Pada intinya, pertanyaan ini ingin mendapatkan dua hal utama. Yang pertama, apakah kamu tahu tentang dirimu dan cara menilai diri sendiri terkait dengan kelebihan dan kekurangan kamu? Apa sih yang dimaksud dengan kelebihan? Kelebihan adalah kemampuan yang dapat kamu andalkan dalam sebuah situasi di mana kamu meyakini bahwa kemampuan tersebut juga dapat diandalkan orang lain. Kelemahan adalah kemampuan yang kurang dapat kamu andalkan, bahkan mungkin cenderung menjadi penghambat dalam pekerjaan kamu. Nah, dalam pertanyaan ini, kalau interviewer meminta kamu menyebutkan 3 kelebihan dan kelemahan, maka sebutkan 3 masing-masing. Kalau misalkan diminta 5, maka sebutkan masing-masing 5. Jadi usahakan menyebutkan sesuai yang diminta oleh interviewer Anda. Nah, kadangkala kamu pasti akan bingung menentukan apa sih kelebihan dan kelemahan kamu. Apakah suatu sifat atau perilaku itu bisa menjadi kelemahan atau kelebihan kamu? Ini tips dari aku. Kita ambil contoh ya, perfeksionis. Nah, menurut kamu itu kelebihan atau kelemahan? Jawabannya sebenarnya tergantung bagaimana perfeksionis itu memberikan dampak bagi kamu dan pekerjaan kamu. Misalkan, perfeksionis menyebabkan kamu tidak bisa mengatur waktu karena terlalu sibuk dengan detail dan lain sebagainya. Maka perfeksionis bisa menjadi kelemahan buat kamu. Tetapi kalau kamu orang yang bisa mengatur waktu, maka perfeksionis menjadi sesuatu yang kelebihan buat kamu. Jadi tentukan apakah sebuah sifat atau perilaku itu kelebihan atau kelemahan kamu dari dampak yang kamu dapatkan dari sifat atau perilaku tersebut. Jadi sekarang sudah tidak bingung lagi untuk kamu menentukan apa kelebihan dan kelemahan kamu kan? Kedua, bagaimana kamu mengatasi kelebihan dan kelemahan kamu? Sebenarnya pertanyaan ini kamu tidak perlu menyebutkan kelebihan lebih banyak dibandingkan kelemahan, karena ini bukan timbangan, kedua-duanya dibutuhkan. Nah, ketika kamu diberikan pertanyaan ini dan kamu menjawab kelebihan kamu, maka kamu perlu menyelipkan apa yang kamu lakukan dengan menggunakan kelebihan itu untuk meningkatkan kinerja dan karirmu. Kemudian kelemahan, ya kamu juga harus menyelipkan usaha-usaha apa aja yang kamu lakukan untuk kamu meningkatkan atau memperbaiki kelemahan kamu. Nah, itu poinnya. Jadi, nggak perlu khawatir untuk menjawab apa kelebihan dan kelemahan kamu. Jawab sesuai dengan yang diminta oleh interviewer Anda, dan tentukan juga apa yang kamu lakukan terhadap kelebihan dan kelemahan kamu tersebut. Menurut saya, kelebihan saya adalah yang pertama, kreatif. Saya suka sekali memulai hal-hal baru, menyusun konsep di awal. Oleh sebab itu, seringkali atasan saya memberikan proyek-proyek baru kepada saya. Kedua, komunikatif. Saya suka berbicara. Saya suka melakukan koordinasi dengan pihak lain. Oleh sebab itu, saya menilai bahwa rekan saya suka bekerja sama dengan saya karena saya cukup komunikatif. Dan yang ketiga, cheer up and self-motivated. Saya menilai diri saya memiliki energi yang lebih besar dibandingkan orang lain. Kadangkala saya suka memeriahkan suasana, mampu memotivasi orang lain dan juga diri saya sendiri. Sehingga buat saya tidak ada kata sedih ataupun kecewa mungkin di awal-awal, tapi setelah itu saya bisa memotivasi diri saya sendiri. Menurut saya, kelemahan saya adalah yang pertama, detail. Saya kurang mampu untuk memperhatikan hal-hal kecil. Maka, yang saya lakukan untuk memperbaiki itu adalah saya selalu menyediakan catatan, baik ketika meeting, ketika berkomunikasi dengan orang, karena saya tahu bahwa kelemahan saya di detail. Sehingga saya harus mencatat hal-hal kecil apapun yang mungkin saya dengarkan ketika meeting ataupun berkomunikasi dengan orang. Kedua, time management. Saya orang yang aktif. Saya suka mengerjakan banyak hal. Tetapi kadangkala itu yang menyebabkan kelemahan saya muncul, yaitu saya kurang bisa mengatur waktu. Oleh sebab itu yang saya lakukan adalah saya selalu mencatat apapun yang saya kerjakan atau yang akan saya kerjakan dalam kalender. Itu memantau dan memonitor setiap aktivitas saya. Sehingga saya tahu kapan saya harus menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan memasang alarm. Dan yang ketiga adalah saya mudah sungkan. Ya, ketika orang lain atau atasan meminta saya
mengerjakan sesuatu, kadangkala saya selalu berkata iya, tanpa saya memperhatikan bahwa sudah cukup banyak hal yang harus saya kerjakan. Oleh sebab itu, yang saya lakukan adalah, sebelum saya berkata iya, maka saya akan selalu mengecek kalender saya ataupun catatan saya. Kalau memang ternyata load saya sudah cukup tinggi, maka saya harus berani berkata tidak untuk pekerjaan-pekerjaan baru yang ditambahkan kepada saya. Ya, itulah kelemahan-kelemahan saya dan bagaimana cara saya mengatasinya. Apa yang membuat kamu ingin pindah dari pekerjaan kamu saat ini atau sebelumnya? Pada intinya, pertanyaan ini ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kalian memutuskan stay atau pindah dari perusahaan. Nah, pertanyaan ini apakah harus kita jawab jujur atau justru mencari alasan yang tanda kutip keren? Misalkan seperti merasa sudah tidak berkembang di tempat sekarang atau ingin mencari pengalaman baru. Itu mungkin jawaban yang sering kita berikan. Oke, setiap orang itu punya preferensi dalam mencari pekerjaan. Misalkan kenyamanan lingkungan, kesesuaian pekerjaan, kebersamaan tim, atasan yang support, bahkan gaji dan sebagainya. Dan tidak ada yang salah dengan preferensi tersebut. Tapi kita harus bisa pintar dalam menyampaikan. Oleh karena itu, ada beberapa tips dalam menjawab pertanyaan ini. Pertama, jawablah jujur alasannya apa. Misal, kalau memang preferensi kita masalah salary, maka sampaikan apa adanya, jangan ditutupin. Yang kedua, jangan menjelekkan perusahaan tempat kita saat ini bekerja. Tetaplah sopan dan gunakan kata-kata positif. Salah satu caranya adalah fokus menjelaskan apa yang kita cari ketimbang menjelaskan apa yang kita rasakan di perusahaan kita saat ini. Misalnya, kita merasa perusahaan kita yang saat ini kurang mendengarkan dan mendukung ide-ide kita. Jangan sampai kita mengatakan, perusahaan saya saat ini sangat toksik, banyak penjilat yang lebih didengarkan. Nah, itu jawaban yang salah. Lebih baik kita menjawab seperti ini. Saya ingin mencari perusahaan di mana saya bisa berkontribusi lebih banyak melalui ide-ide saya yang diimplementasikan. Saya memiliki prioritas dalam bekerja yaitu mengejar karir, sehingga bisa mencapai posisi manajer dalam 5 tahun ke depan. Sehingga saya membutuhkan proses perkembangan yang cepat. Nah, saat ini atasan saya adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab cukup banyak, sehingga untuk melakukan proses pengembangan menjadi sedikit terkendala. Proses mentoring, coaching, pelatihan membutuhkan effort yang sangat besar bagi atasan saya, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal itu kepada saya. Saat ini saya memiliki kebutuhan finansial yang cukup besar di dalam keluarga, sehingga concern saya saat ini adalah meningkatkan pendapatan. Saya bersedia menambah kapasitas kerja atau skop pekerjaan saya, agar pendapatan saya juga ikut lebih besar. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa perusahaan Bapak dapat memfasilitasi kebutuhan saya tersebut. Apakah kamu sedang melamar pekerjaan di tempat lain? Pertanyaan ini mungkin sedikit menjebak kalau kamu tidak hati-hati dalam menjawab. Mari kita lihat dua perspektif rekruter dalam memberikan pertanyaan ini. Yang pertama, rekruter ingin melihat kesungguhan atau keseriusan kamu dalam mencari pekerjaan lain. Dalam hal ini seharusnya semakin banyak perusahaan yang kamu sebutkan akan semakin bagus, karena ini menunjukkan bahwa kamu memiliki keinginan yang kuat untuk pindah perusahaan. Namun, hal ini menjadi berbeda jika rekruter melihat dari perspektif yang lainnya. Kedua, rekruter ingin memastikan apakah kamu benar-benar tertarik dengan perusahaan mereka. Maka, dalam hal ini, jawaban seminim mungkin akan semakin bagus. Hal ini menandakan bahwa kamu memang serius melamar di pekerjaan tersebut atau di perusahaan tersebut dan memiliki keinginan kuat untuk masuk ke perusahaan tersebut. Nah, jika begitu, kira-kira jawaban apa yang paling tepat ya? Saran saya, berikan 3 perusahaan saja. Komposisi 3 ini tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Tips dari saya, ketika kamu harus menyebutkan nama perusahaan, yang pertama, sebutkan perusahaan yang kamu lamar sesuai dengan jabatan sekarang. Karena kalau kamu melamar dengan jabatan yang berbeda, maka tanda kutip ya, terkesan seperti putus asa. Kedua, selalu sebutkan nama perusahaan yang saat ini sedang interview sebagai prioritas utama. Dan ketiga, sebutkan alasan kamu melamar di perusahaan-perusahaan tersebut.
Saat ini saya sedang melamar di 3 perusahaan yang mana prosesnya masih sedang berlangsung. Yang pertama, perusahaan Bapak Ibu ini. Perusahaan ini menjadi prioritas saya dikarenakan posisi yang saya lamar adalah keahlian saya. Dan saya merasa saya bisa memberikan kontribusi dan kemampuan saya secara maksimal. Dan juga perusahaan Bapak memberikan kesempatan untuk pengembangan ide-ide baru. Kemudian yang kedua, PT ABC. Selain karena posisi yang dibuka sesuai dengan pengalaman saya, perusahaan ini memiliki lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Dan terakhir, PT DEF. Saya memiliki teman yang bekerja di perusahaan tersebut dan saya direkomendasikan untuk melamar ke sana. Siapa sosok yang kamu kagumi dan apa alasannya? Nah, fokus dari pertanyaan ini sebenarnya lebih ke mengapa kita mengagumi sosok tersebut, bukan semata-mata hanya siapa orangnya. Jadi tidak perlu kamu mencari tokoh-tokoh besar jika memang tidak ada. Sosok itu bisa orang tua kita, bisa atasan kita yang terdahulu, atau orang-orang terdekat lainnya. Jika muncul pertanyaan ini, jawablah 4 poin ini. Yang pertama, who, siapa sosok tersebut. Tentunya kita harus menyebutkan entah nama ataupun siapa peran mereka di kehidupan kita. Yang kedua, why, mengapa kamu mengagumi orang tersebut. Ketiga, what, apa saja nilai hidup dari sosok tersebut yang Anda contoh. Dan yang terakhir, how, bagaimana sosok tersebut sudah merubah Anda. Saya mengagumi sosok mantan atasan saya di perusahaan saya sebelumnya. Beliau bernama Bapak Toto Kadi, seorang manajer di bagian keuangan. Beliau adalah atasan yang mampu tidak hanya memberikan instruksi, namun juga memberikan contoh kepada saya bagaimana pekerjaan itu dilakukan dan diselesaikan. Selain itu, saya banyak belajar dari kepemimpinan beliau. Nilai yang saya pelajari dan saya tangkap adalah jangan mudah menyerah. Keep learning dan hargai orang lain apapun keputusannya. Hal inilah yang merubah saya selama berada di sana menjadi pribadi yang lebih baik. Saya belajar bagaimana menyesuaikan ekspektasi dalam menghadapi orang lain. Saya juga semakin berani menerima tantangan dalam pekerjaan karena itu adalah tempat saya belajar hal-hal baru. Apa saja hobi atau hal yang kamu minati? Nah, pertanyaan ini muncul biasanya untuk mengetahui hal-hal apa yang kamu kembangkan dari hobi atau minat yang kamu lakukan. Misalnya kamu jawab menyukai musik atau sering bermain musik. Maka biasanya rekruter akan menganggap kamu sebagai pribadi yang kreatif dan mudah beradaptasi. Misalkan kamu menjawab olahraga, entah itu futsal, badminton, dan lain sebagainya, maka gambaran yang didapatkan oleh rekruter, kamu adalah orang yang suka dengan persaingan dan memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Pertanyaan ini bukan pertanyaan jebakan ya. Seringkali kita menjawab agar terdengar sedikit keren, suka membaca. Nah, kalau memang itu benar, ya tidak apa-apa, silakan menjawab. Tetapi kalau Anda mengada-ngada, bisa jadi nantinya malah menjadi bumerang. Apalagi kalau ternyata rekruter memiliki minat atau hobi yang sama dengan hal tersebut. Misalkan tadi, Anda menjawab suka membaca. Kalau Anda ternyata mengada-ngada, rekruter Anda suka membaca juga. Kemudian mengalirlah pembicaraan mengenai satu buku atau satu penulis, seorang penulis. Maka Anda akan kesusahan menjawab kalau memang Anda ternyata tidak suka membaca. Nah, lebih baik jawab apa adanya, hobi dan minat apa yang Anda senangi. Jadi kembali lagi, pertanyaan ini bukan pertanyaan jebakan. Jika memang kalian suka bermain game misalkan, ya jawab saja bermain game. Intinya kita bisa jawab apa saja yang memang hobi kita. Tapi dengan memberikan penjelasan mengapa kita menekuni hobi tersebut dan bagaimana kita membagi waktu antara hobi, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Saya menyukai musik. Bagi saya, musik adalah penyeimbang dalam rutinitas keseharian saya. Saya mendengarkan beragam jenis lagu. Namun biasanya saya menyukai musik dengan irama yang cepat karena memacu adrenalin dan membangkitkan semangat kerja saya. Jika di kantor saya membutuhkan ketenangan dalam bekerja, biasanya saya bekerja sambil mendengarkan musik. Itu tadi 5 pertanyaan interview yang biasa ditanyakan dan bagaimana cara menjawabnya. Supaya kamu lebih strategis lagi dalam memberikan jawaban di interview selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan nonton video lainnya dari Cleanse. And good luck on your next interview. Bye!